Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Psikologi Komunikasi ingin menjelaskan tentang isu-isu tokoh politik. Sebelum masuk pada materi, di sini kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Pertama saya, Fuad Alfariji. Saya Lukita Arianta Yudantara. Saya Nisa Larisati Putri. Saya Rada Oktavianur. Saya Muhammad Rido Anggara. Berikut adalah materinya. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang sangat penting dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Tujuan utama komunikasi adalah memastikan pesan yang disampaikan pengirim dipahami dengan benar oleh penerima. Dalam konteks politik, komunikasi menjadi kunci untuk mempengaruhi opini publik. Dalam analisis kasus ini, kita memilih Anies Baswedan sebagai tokoh utama. Alasannya adalah karena kemampuan komunikasinya yang efektif dalam menyampaikan visi dan misinya kepada publik, terutama dalam debat Capres 2024. Anies Baswedan mampu menggunakan berbagai teknik komunikasi untuk membangun hubungan baik dengan audiensnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat cuplikan dari Bapak Anies Baswedan saat berbicara dalam debat Capres 2024. Pada calon presiden nomor urut 1, kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing maka ada COVID, okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu, ya. Jadi apa yang terjadi di Jakarta? Kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak, supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Nah, selama debat Bapak Anies Baswedan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Ini membuat pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh publik. Dia juga menunjukkan kemampuan dalam menjawab pertanyaan secara langsung dan tidak mengelak, yang menambah kepercayaan publik terhadapnya.
Anies Baswedan juga menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi interpersonal. Dia menggunakan bahasa yang santun dan hormat dalam berinteraksi dengan lawan debat dan moderator. Ini menciptakan suasana debat yang lebih positif dan konstruktif. Selain itu, Anies Baswedan memanfaatkan media sosial dan media massa untuk menyebarkan pesan-pesannya. Dia menggunakan teknik-teknik seperti empati, simpati, negosiasi, persuasi, mentoring, dan kolaborasi untuk mempengaruhi opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu penting. Dari pembahasan analisis tadi, kita bisa mengambil kesimpulan kalau kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam dunia politik. Pak Anies Baswedan berhasil menunjukkan hal ini dengan efektif, mempengaruhi opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui komunikasi yang lugas dan strategis.